saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagian yang kedua dari Trilogy of Lost. Untuk teman-teman yang belum menonton part pertama, bisa stop dulu video ini dan teman-teman bisa klik linknya di atas atau juga bisa melihatnya di description box. Mengapa harus nonton dulu yang part 1? Karena di part 1 saya sudah membahas mengenai latar belakang dari kitab ini dan juga pada siapa Tuhan Yesus menceritakan seluruh perumpamaan ini. Dan mengapa judulnya adalah Trilogy of Lost. Bagi teman-teman yang sudah, mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua dari Trilogy of Lost ini, yaitu perumpamaan tentang dirham yang hilang, yang akan diambil dari Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar, sehingga kami dipersatukan kembali bersama-sama dapat membahas firman-Mu di bagian yang kedua dari Trilogy of Lost. Tuhan, ajar kami untuk terbuka, ajar kami untuk mau mendengarkan firman-Mu, dan biarkan Engkau Allah menguasai diri hamba-Mu ini, sehingga yang keluar dari mulut hamba-Mu hanya firman-Mu Tuhan. Dan biarkan mereka yang kehilangan, mereka yang sedang dalam kondisi tidak mengenal Allah, tidak mengetahui Allah di mana, tidak merasa bahwa Allah ada di sekitar mereka, dapat menerima firman ini dan dikuatkan dan menemukan juru selamat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya tidak akan membahas dulu tentang masalah mengapa ini penting, karena itu sudah dibahas di part pertama. Dan kita akan langsung masuk ke dalam cerita perumpamaan dirham yang hilang. Kita akan membacanya terlebih dahulu dari Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Lukas pasal 15 ayat 8 sampai 10 diberi judul perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Melalui perumpamaan ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menceritakan mengenai seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham. Tetapi 10 dirham itu hilang salah satunya sehingga dia hanya mempunyai 9 dirham. Tetapi dia mencari yang satu tersebut dengan cara apa? Dia menyalakan pelita, mengambil sapu, menyapu rumahnya dengan cermat, dan mencarinya sehingga menemukannya. Dan ketika ia menemukan dirham tersebut, yang dilakukan adalah ia memanggil tetangga-tetangganya dan bersukacita bersama-sama dengan mereka. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan kepada para pendengar, yaitu orang Yahudi dan orang Farisi, bahwa sukacita yang sama juga terjadi ketika satu orang berdosa bertobat. Nah, saudara-saudara sekalian, dari bagian ini, dari bagian dirham yang hilang ini, ada 3 tokoh. Sebenarnya satu manusia dan duanya benda, kelompok benda. Tetapi ada 3 tokoh penting di sini. Yang pertama adalah perempuan. Yang kedua adalah dirham. Dan yang ketiga adalah pelita dan sapu. Untuk menjelaskannya, pertama saya akan menjelaskan apa itu dirham. Dirham adalah mata uang perak yang sama nilainya dengan dinar. Bedanya dinar berbentuk emas, tetapi beratnya dan mata uangnya dan nilainya sama dengan dirham. Dinar merupakan upah sehari kerja. Jadi dirham juga merupakan upah sehari kerja. Dan 2 dinar bisa membayar penginapan serta perawatan seorang Yahudi yang habis dirampok. Kalau kita mengingat dalam kisah Samaria yang baik hati. Karena pada saat itu di perumpamaan Samaria yang baik hati dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, kita melihat bahwa 2 dirham atau 2 dinar dapat membayar penginapan serta perawatan orang tersebut. Sehingga harga 1 dinar itu sangat penting. Atau harga 1 dirham itu sama nilainya. Dan itu sangat-sangat cukup bagi orang-orang pada zaman itu. Namun, kalau kita mengkonversikan pada uang yang sekarang, sebenarnya dirham hanya berjumlah 750 perak.
Itu bagi dunia kita sekarang. Tapi bagi mereka tentu 750 perak. Itu sangat-sangat cukup. Karena kita tadi bisa melihat bahwa satu dirham merupakan satu upah kerja, satu sehari upah kerja maksudnya, dan juga 2 dirham mampu membayar uh, penginapan serta perawatan orang yang habis dirampok. Tentu bagi kita itu merupakan harga yang cukup, bukan? Dan kalau kita lihat lagi, di bagian lain dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27, 2 dirham itu dapat membayar pajak bait Allah. Jadi, 1 dirham itu sangatlah berharga. Dan 1 dirham itu mampu untuk mencukupi kebutuhan seseorang sehari-harinya. Sehingga ketika kita melihat perempuan ini memiliki 10 dirham, tentu ini sangat-sangat banyak. Dan 10 dirham ini dapat ia pakai untuk merawat keluarganya, menghidupi keluarganya, bahkan melakukan sesuatu. Tapi ketika ia kehilangan 1 dirham saja, sebenarnya dia hanya perlu menunggu 1 hari lagi ketika suaminya bekerja atau dirinya bekerja untuk mendapatkan dirham tersebut. Jadi dari yang 9, ketika dia kehilangan 1, dia hanya cukup perlu menunggu sehari saja untuk dia mendapatkan kembali lagi menjadi 10. Tanpa perlu dia bersusah-susah mencari. Bukankah pada suatu saatnya dia bisa saja menemukan kembali dirham itu tanpa perlu mencari dengan giat? Tetapi yang terjadi adalah justru perempuan ini mengambil barang yang ketiga, yaitu pelita dan sapu. Pelita atau yang biasa kita kenal sekarang lilin, tapi beda tentu bentuknya. Namun fungsinya sama, yaitu untuk menerangi dalam bentuk api. Pelita dan sapu ia pakai untuk mencari rumah itu. Mencari di rumah itu, maksudnya mencari di rumah itu dirham tersebut. Dia mencari dengan giat. Dan ketika ia menemukannya, ia bersuka cita dengan tetangga-tetangganya. Dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa ini adalah sukacita yang sama di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Dari bagian ini, kita melihat ada kesamaan dan perbedaan dengan bagian yang pertama. Kesamaan pertama adalah satu barang hilang. Jadi dari apa yang dimiliki, kalau yang di pertama adalah 100 domba, lalu 1 hilang. Sedangkan yang ini adalah 10 domba dan 1 hilang. Dan sama-sama keduanya sangat berharga. Baik domba tersebut ataupun dirham tersebut sangatlah berharga. Namun kedua-duanya ketika hilang dapat digantikan dengan mudah. Tidak perlu bersusah-susah mencari. Kalau perempuan ini ingin menunggu 1 hari, dia sudah bisa mendapatkan dirham tersebut. Dan begitu juga dengan pemilik domba ini, dia bisa saja membeli domba yang baru. Jadi sebenarnya baik si pemilik domba ataupun si perempuan tidak memiliki tanggung jawab untuk mencari domba tersebut ataupun dirham tersebut. Karena dia bisa saja menggantikan. Tetapi justru yang dilakukan adalah kedua-duanya mencari. Kedua-duanya mencari satu barang itu. Dan ia bersuka cita atas barang tersebut. Dan perbedaannya adalah yang pertama, atau pada bagian pertama mengenai domba yang hilang, sang pemilik domba tidak menggunakan alat apapun untuk mencari domba tersebut. Tentu tidak ada GPS di domba, ataupun tidak ada mantra-mantra untuk mencari barang tersebut. Dia mencarinya berdasarkan feeling, berdasarkan penglihatannya, dan mendengar suara dari domba tersebut. Tetapi perempuan ini yang dia lakukan adalah dia mengambil pelita dan mengambil sapu. Ada perbedaan bukan? Bahwa yang pertama dia hanya memberikan dirinya untuk mencari, tetapi yang kedua dia menggunakan barang lain. Kalau kita merenungkan, kalau di pertama kita menggambarkan pemilik domba tersebut dengan Tuhan Yesus berdasarkan penyataan dirinya sendiri. Maka bagian kedua ini, kalau kita melihat, pertama adalah dia adalah pribadi Allah. Mengapa saya bilang begitu? Karena bagian pertama kita jelas menunjukkan bahwa yang kehilangan ini adalah Allah. Maka yang kedua ini tentu yang kehilangan juga adalah Allah. Yang kedua, pribadi ini ketika ia mencari dengan alat. Ia tidak mencarinya secara langsung tetapi menggunakan alat, perpanjangan tangannya.
Maka dari dua hal ini, saya dapat menggambarkan perempuan ini sebagai pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus juga memiliki hal yang sama dengan apa yang digambarkan pada bagian ini. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia ada pribadi Allah yang ketiga. Dan selain itu, ketika dia mencari manusia yang hilang, ia tidak mencarinya sendiri. Tolong, Roh Kudus bukanlah roh yang gentayangan. Dia mencari-cari keliling-keliling. Tidak. Roh Kudus menggunakan kita yang percaya. Kita yang telah hidupnya dikuasai oleh Dia. Ia menggunakan sapu dan pelita. Ia menggunakan kita untuk mencari mereka yang terhilang. Jadi penggambaran kedua ini, pada bagian yang kedua ini, Tuhan Yesus menceritakan tentang Allah Tritunggal yang kedua, yaitu Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang mencari kita yang terhilang dengan menggunakan alatnya. Kitalah alatnya. Kitalah yang percaya itu adalah alatnya. Sehingga melalui bagian yang kedua ini, kita melihat, bagi Anda yang terhilang, Roh Kudus siap menemukan Anda dengan cara apapun yang Ia lakukan. Ia sanggup memanggil siapapun. Ia sanggup menggunakan siapapun. Bahkan orang yang tidak pernah Anda pikirkan. Bahkan mungkin orang yang ingin Anda buat dosa bersama, ternyata dipakai Allah untuk menemukan Anda. Untuk menyelamatkan Anda. Mungkin Anda berpikir, dia bukanlah orang yang tepat untuk menyelamatkan saya. Tapi justru Allah dapat menggunakan orang tersebut untuk menyelamatkan Anda. Tapi maukah Anda diselamatkan? Maukah Anda ditemukan? Maka biarkan Roh Kudus bekerja. Jangan menolak orang. Jangan menolak orang lain yang mau menolong Anda bertemu dengan Tuhan Yesus. Jangan mau menolak orang lain yang sudah bersusah payah dipakai Roh Kudus untuk menolong Anda. Biarkan Allah bekerja dalam hidup Anda. Biarkan orang lain itu bekerja dalam hidup Anda. Rasanya mungkin tidak akan enak. Tetapi yakin dan percaya, Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus mampu menemukan Anda. Dan bagi Dia, itu adalah cara terbaik untuk menyelamatkan Anda. Dan bagi Anda yang telah ditemukan, maukah Anda menjadi pelita dan sapu dari Roh Kudus? Maukah Anda dipakai menjadi alat perpanjangan tangan Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka yang terhilang? Karena Roh Kudus bukanlah pribadi yang gentayangan, yang mencari tiba-tiba keliling-keliling dunia. Tidak, Dia membutuhkan Anda. Allah bisa saja menyelamatkan orang tanpa memerlukan Anda, tetapi Dia Allah yang punya relasi, Allah yang berelasi dengan Anda, sehingga Dia membutuhkan Anda untuk menolong orang lain. Dia membutuhkan Anda untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab untuk menyelamatkan semua orang. Maukah Anda dipakai oleh Dia? Allah kita adalah Allah yang hebat. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Sehingga ketika Dia menyelamatkan Anda, Dia tidak membiarkan Anda begitu saja. Dia tidak menyelamatkan lalu membiarkan Anda hidup di dalam keberdosaan Anda. Dia tidak menyelamatkan lalu Dia menganggap Anda tidak penting. Tapi justru Ia menjadikan Anda rekan sekerjanya Allah. Anda adalah rekan sekerja Allah. Maukah Anda dipakai oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka yang terhilang? Dan bagi Anda yang terhilang, maukah Anda diselamatkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk Engkau menemukan kami. Bagaimanapun caranya. Apakah Roh Kudus Engkau akan memakai orang lain ataupun kami mau Engkau pakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Biarkan Engkau Allah bekerja penuh di dalam hidup kami. Dan biarkan kemuliaan Tuhan, keselamatan yang daripada Bapa dinyatakan secara jelas bagi kami semua. Dan biarkan setiap orang yang mendengarkan video hari ini mau mengambil respon untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.